Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Jaka Prayuda. Untuk hari ini saya akan membahas cara bagaimana melakukan proses sidang online untuk mahasiswa yang saat ini sedang semester akhir. Baik, sebelumnya pertama-tama kamu harus mempersiapkan beberapa perangkat dulu, terutama yaitu laptop sebagai media yang akan kamu gunakan untuk presentasi. Nah, laptop ini nanti dilengkapi dengan headset, earphone. Silakan untuk mempermudah kamu mendengar, apalagi misalnya kalau mikrofon kamu bermasalah, silakan saja gitu. Terus yang paling utama selain perangkat audio juga ada perangkat kamera. Kamu gunakan webcam gitu. Jadi kalau misalnya saat ini laptop kamu sudah punya webcam, kamu bisa pakai webcam internal. Kalau misalnya perangkat PC kamu atau laptop kamu tidak memiliki webcam dan sedang rusak, kamu harus pakai webcam eksternal. Tapi tenang saja, kalau misalnya kamu tidak ingin membeli webcam, kamu bisa gunakan smartphone kamu untuk menjadi webcam. Oke, contohnya seperti ini. Pertama, terlebih dulu buka Play Store. Berikutnya ketikkan aja keywordnya webcam. Terus cari aplikasi dengan nama Droid Cam Wireless Webcam. Klik aja. Berikutnya install. Tunggu proses install selesai. Oke, kalau install selesai, langsung buka saja. Oke, next notif ini. Next lagi. Oke, berikutnya kalau ada minta izinkan pengambilan gambar video, izinkan audio, izinkan. Oke, nanti interface seperti ini. Oke, catatannya ketika kamu ingin pakai aplikasi Droid Cam ini, catatannya antara laptop dengan handphone itu harus satu jaringan yang sama. Itu jadi catatan ya. Jadi misalnya handphone yang mau jadikan WiFi seluler, silakan. Untuk hotspot seluler, jadi laptopnya nanti terhubung dengan handphone. Oke. Baik, berikutnya install aplikasi kliennya, Droid Cam-nya. Nanti link download saya sertakan di deskripsi. Berikutnya masukkan IP yang tertera pada webcamnya. Ini IP-nya. Oke, kalau sudah input, berikutnya klik aja start. Oke, saat ini sudah terhubung. Oke, ini menggunakan kamera belakang handphone. Jadi saat ini sudah terhubung antara kamera handphone untuk menjadi webcam. Oke. Kalau sudah terhubung, sekarang kita langkah berikutnya kamu mempersiapkan paket internet yang stabil gitu. Baik, sekarang kita cek dulu kecepatan internetnya. Kita uji coba dulu kecepatan internet yang saat ini kita gunakan. Jadi minimal itu kecepatan internetnya untuk download itu sekitar 5 mega, untuk upload itu sekitar 2 mega, itu minimal. Sekarang kita akan tes kecepatan internet saat ini. Oke, untuk unduh atau download itu 17 megabit per second. Oke, berikutnya untuk unggah atau upload itu 3,59 megabit per second. Oke, jadi ketika kamu sudah dapat seberapa besar koneksi internet kamu dan stabilnya misalnya, berikutnya sekarang kita analisa dulu berapa besaran yang dibutuhkan pada saat kamu akan melaksanakan sidang online menggunakan video conference. Oke, jadi resolusi kamera kamu, jadi masing-masing kayak kamera webcam internal atau eksternal pada umumnya itu di 720p. Jadi besarannya itu di antara 1 mega sampai 4 megabit per second. Oke. Tadi udah mendukung kan, kalau di antara 1 sampai 4 mega berarti upload dan downloadnya sudah mendukung. Berikutnya kita cari referensi yang lain. Oke, ini lebih kurang. Jadi kalau video itu, kalau untuk di YouTube ya, saya bandinginnya di YouTube aja. Kalau video itu 720p dalam 1 menit itu 8 mega yang dihabiskan. Jadi kecepatannya kita butuh di 1 sampai 4 dan waktu kuota yang bakal dihabiskan dalam kegiatan video streaming itu kalau untuk di YouTube di 8,57 MB
Terus ini ada juga referensi kalau untuk live streaming di resolusi 720p itu sekitaran 1,5 sampai 4 kilobit per second atau 1,5 sampai 4 megabit per second, sama seperti informasi yang awal di sini. Oke, jadi pastikan koneksi internetnya stabil karena itu yang akan mempengaruhi sidang online kamu bagus tidaknya gitu, nggak terputus. Berikutnya, setelah itu dilakukan, pastikan dokumen-dokumen yang akan kamu gunakan untuk sidang itu biasanya dikirim terlebih dahulu, diunggah ke media cloud storage. Oke, contohnya. Oke, berikut ini contohnya. Saya punya file skripsi nih, ada bab 1 sampai bab 5. Yang paling enak untuk dibaca dan dianalisa itu file yang berbentuk PDF. Baik, untuk membuat PDF ini, kamu sebenarnya tinggal buka file ini. Jadi semua fitur, baik kamu pakai Office Word atau pakai WPS Office, itu punya fitur untuk save as. Terus pilihannya PDF seperti ini. Oke, maka filenya jadi PDF. Atau kalau kamu misalnya ingin menggunakan aplikasi online, contohnya misalnya pakai I Love PDF seperti ini. Oke, ubah Word to PDF. Kelemahannya kalau di I Love PDF ini kita nggak bisa bersamaan banyak karena ada batasannya. Jadi kita convert satu-satu. Oke, nanti secara otomatis dia akan ngedownload sendiri. Ini dia bab 2-nya. Lakukan cara yang sama untuk bab berikutnya yang belum di PDF-kan. Oke, berikutnya file yang sudah di PDF itu masuknya ke download, jadi kita pindahkan ke dokumen skripsi kita. Silakan saja yang Word mau dihapus, silakan saja. Oke, ini sekarang. Berikutnya kan agar dosen kita atau siapapun yang baca file ini mudah, close, buka, close, maka file skripsi kita ini harus digabungkan jadi satu. Untuk menggabungkannya bisa dua cara. Pertama, file itu masih Office Word, kamu copy paste ke satu file, copy ke dokumen yang baru, semuanya digabung. Atau kalau sudah jadi PDF seperti ini, kamu bisa gunakan fitur di ilovepdf.com ini, ada namanya merge. Oke, tinggal pilih seleksi file PDF-nya. Terus kalau misalnya nggak berurutan, kamu tinggal klik drag seperti ini untuk memindahkannya. Jadi ini berhubung udah 1, 2, 3, 4, 5 berurutan, langsung aja ke merge. Oke, sekarang file kamu itu sudah termerger dan berikutnya diproses secara otomatis download file yang dari bab 1 sampai bab 5 yang sudah jadi satu file. Oke, ini file. Oke, kalau sudah selesai di-download, kita rename dulu. Rename aja sesuai nama kamu. Oke, kita buka dulu filenya. Oke, sekarang file ini sudah berisikan seluruh bab skripsi kamu. Nah, semuanya dari bab 1 sampai bab terakhir yang kamu merger. Oke, seperti itu. Berikutnya, hal yang berikutnya harus kamu lakukan yaitu membuat video dari sistem yang kamu bangun. Jadi kalau sistem kamu yang kamu bangun perangkat lunak, maka kamu buat video perekamannya. Ingat, membuat videonya itu kamu tidak serta-merta menggunakan handphone. Jadi misalnya kamu jalanin aplikasi, contoh. Oke, jadi contoh kamu mau jalanin aplikasi ini, kamu tidak serta-merta gunakan handphone untuk merekamnya, pasti kualitasnya akan jelek gitu kalau kamu menggunakan handphone. Jadi pastikan kamu menggunakan aplikasi perekam layar. Banyak di internet yang bisa kamu gunakan. Pertama itu ada Bandicam yang saya rekomendasi ya. Pertama ada Bandicam, kamu tinggal ketikkan Bandicam atau link ini bandicam.com, masuk ke download, tinggal download, install. Oke, tampilannya seperti ini. Oke, ini tampilannya.
Jadi kamu tinggal atur aja sesuai yang kamu mau. Misalnya kamu mau ngerekam layar, terus di sini pilihannya screen layarnya mau full screen atau tidak. Oke, ini lokasi penyimpanan filenya. Terus ini shortcut dalam perekamannya. Oke. Terus ini jadi filenya HD264. Oke, jadi kamu atur semuanya di sini nih. Atur aja kebutuhannya. Berikutnya kalau misalnya kamu mau pakai webcam, silakan. Oke. Ini misalnya kalau kamu mau pakai webcam, silakan. Terus kalau mouse kamu mau berwarna atau mau tampil, itu juga bisa diatur, silakan. Nanti kamu beda aja. Mau tambahkan suara mikrofon, itu juga silakan. Oke. Terus ini pilihannya mau ngerekamnya full layar atau sesuai yang diinginkan. Misalnya mau merekam seukuran 1024x768, silakan, atau full screen aja biar nggak repot. Tinggal klik record. Itu kamu yang atur aja mau seperti apa gitu. Tinggal klik record, maka layar itu akan terekam. Contoh, misalnya saya klik record. Udah, ini akan merekam tampilan layar yang saya akan olah. Misalnya saya mau jalankan aplikasi yang tadi ini. Berikutnya sambil kamu jelasin, misalnya masukkan usernya admin, passwordnya 1-5. Ini untuk tampilkan password ketika login berhasil, maka akan muncul sebuah kotak pesan. Berikutnya ini tampilannya, data pengelola jurnal ini bisa ditambah. Kamu jelas-jelasin semua prosedur aplikasi kamu gitu. Terus misalnya data jurnal itu bisa ditambah. Berikutnya laporan, bentuk laporan sampelnya itu seperti ini. Nah itu. Jadi aplikasi perangkat lunak kamu itu bisa kamu jelaskan. Kalau sudah, kamu stop aja. Oke, itu akan tersimpan otomatis di drive yang tadi kamu udah arahkan itu, C dokumen Bandicam. Jadi kita akses dokumen Bandicam. Oke, ini filenya tadi. Ya, ini file yang tadi udah jadi. Terus karena kamu pakai yang free, maka ada watermarknya di sini www.bandicam.com. Tidak apa-apa untuk skripsi kan, kamu menampilkan perangkat lunak kamu, boleh aja pakai kayak gini. Atau misalnya kalau sampel saya merekam aktivitas kegiatan video ini, saya pakai namanya Camtasia. Softwarenya itu kayak gini. Nah, kamu bisa download aja. Nanti untuk downloadnya tinggal googling aja Camtasia. Terserah pilihan kamu mau pakai apa. Oke, nanti tinggal download aja. Tapi trial untuk 30 hari dan ada watermarknya juga. Tapi kalau nggak mau trial ya harus berbayar gitu ya. Caranya sama nih, record, berikutnya nanti di export produce-nya. Ini tapi kelebihan di Camtasia, kita bisa edit-edit di sini. Mana bagian yang mau kita potong, tambahin efek-efek sedikit, itu di Camtasia bisa satu paket. Atau bisa pakai VLC. Oke. Jadi kalau kamu mau pakai VLC itu juga bisa, tinggal buka aja aplikasi VLC-nya. Kayak gini. Tinggal pilih aja medianya. Sudah kayak gini, pilih aja open disk tapi ganti aja yang capture device. Nah ini, pilih desktop, itu berarti layar kamu, atur framenya ke 30. Udah, habis itu kamu rekam. Nah itu kalau pakai VLC. Banyak softwarenya, kamu bisa googling aja, tapi itu yang tadi saya rekomendasikan ya. Dah, berikutnya bagi kamu yang skripsinya itu menggunakan media alat atau perangkat keras yang harus ditunjukkan, dan kamu tidak perlu juga menunjukkannya dengan webcam seperti ini, itu pasti kurang baik kondisinya. Jadi kamu rekam dulu pakai handphone, pakai kamera handphone, berikutnya video itu kamu unggah ke internet. Contoh video yang tadi, saya misalnya videonya yang tadi ini aja, yang dari Bandicam, saya anggap ini rekaman dari handphone saya. Ini mau saya unggah ke internet. Ngunggahnya itu disarankan ya gunakan pakai YouTube misalnya. Kenapa pakai YouTube? Ya kalau kamu misalnya videonya hanya ukurannya di bawah 20 mega, mungkin kamu bisa unggah itu ke Google Drive gitu.
Tapi kalau video kamu lebih dari itu, pasti kan akan repot juga mengunggahnya besar, dan nanti si dosen untuk mereviewnya atau melihat videonya juga besar. Jadi kalau misalnya mau unggah ke YouTube, itu tinggal klik aja nih. Pastikan kamu punya akun Gmail, udah. Terus klik create. Nanti kalau di awal belum pernah upload, pilihannya kayak gini, pilih aja. Itu akan tampil jika kamu sebelumnya belum pernah upload. Dia minta upload foto profile, skip aja. Kalau kamu ingin tambahkan informasi itu di awal, silahkan tambahkan aja gitu. Oke, berikutnya kita sudah bisa upload file video kita. Langsung pilih filenya yang akan diupload. Misalnya file yang tadi saya anggap itu video rekaman peralatan yang saya rekam menggunakan handphone, contoh aja. Berikutnya kamu kasih judulnya, misalnya judul skripsi kamu, contoh aja ya. Jelaskan deskripsinya. Kalau kamu perlu thumbnail, kamu klik thumbnailnya. Kalau misalnya thumbnailnya dari video itu, silakan aja pilih aja untuk no. Jadi walaupun orang yang melihat tanpa menggunakan account itu bisa. Terus yang ini skip aja. Tunggu prosesnya ini sampai selesai. Ini masih 95%. Oke, kalau sudah, ini sudah jadi. Klik aja next. Next aja. Ini public biar orang lain bisa lihat. Publish. Oke, berikutnya ini ada link videonya. Ini yang kamu copy gitu. Kamu copy ke dalam misalnya Google Drive kamu, silakan. Oke, jadi contohnya gini. Berikutnya kamu buka Google Drive. Terserah kamu pakai cloud storage apa, mau pakai Dropbox boleh, pakai Google Drive boleh, silakan aja. Nggak ada masalahnya kamu mau pakai apa. Yang terpenting penyimpanan non fisik link dari Google Drive yang akan kamu kirim ke dosennya, misalnya via email kah atau via WhatsApp kah. Yang penting link dari Google Drive-nya, bukan jumlah dokumen kamu gitu. File upload atau folder upload, silakan. Kamu buat folder atau apa? Kalau mau buat folder dulu, klik aja foldernya di sini. Buat aja skripsi, nama kamu misalnya. Create. Oke, folder itu terbentuk, double klik aja. Oke, hal yang pertama kamu harus lakukan yaitu kamu upload skripsi kamu yang sudah jadi PDF tadi, yang sudah jadi satu. Terus kalau kamu perlu upload, kamu upload lagi dokumen-dokumen pendukungnya, misalnya referensinya, data-data pendukungnya, itu upload aja. Jadi link yang YouTube tadi itu kamu bisa sertakan aja, buat dulu di notepad. Misalnya saya letakkan aja di sini. Link video. Ini dalamnya. Udah save. Upload lagi linknya yang tadi. Nah, seperti itu. Berikutnya yang kamu share ke dosen kamu yaitu folder si skripsi tadi. Jadi contoh kayak gini. Ini folder ini, kamu klik kanan. Terus berikutnya share linknya. Nah ini. Jadi link ini. Nah link ini yang kamu share ke dosen, baik itu dari pakai WhatsApp-nya atau apapun. Ini contoh saya share via email misalnya ya. Oke, saya buka email dulu. Oke, jadi kalau misalnya kamu sudah mendapatkan email dosen kamu atau memang dosennya meminta kamu untuk mengirimkan via email, silakan kamu kirimkan via email link Google Drive tadi yang sudah berisi link, ucapkan salam menurut agama kamu dan lain sebagainya, kata-kata subjek pendukungnya lah gitu ya. Berikutnya pastekan aja di sini kalau sudah send.
dosen kamu telah menerima emailnya, notifnya. Nih, klik aja, dosen kamu akan lihat. Oke, berikutnya ada link yang tadi kamu copy paste. Tapi sebelumnya di sini dikasih informasi dulu, kata-kata gitu, yang sehingga jangan langsung tiba-tiba link, nanti dosen kamu nggak kenal. Minimal kenalin ini dokumennya untuk apa, terus berikutnya apa file yang di dalamnya, kamu bisa jelaskan. Berikutnya tinggal buka aja, nanti muncul foldernya. Terus nanti secara otomatis muncul nih file PDF-nya. Jadi si dosen tinggal klik aja, dia bisa review tanpa harus download gitu. Kalau kamu kirim via WA kan berarti dosen itu harus download. Ini dia review aja, jadi tinggal baca aja skripsi kamu seperti ini kan. Terus kalau dia misalnya mau lihat video, dia tinggal klik dokumen yang tadi, si dosennya tinggal blok aja seperti ini, dan otomatis nanti ngedirect ke ini bahwasanya akun link YouTube, dan otomatis terbuka sendiri di YouTube seperti ini contohnya. Ini kan video kamu tadi nih, gitu. Dan otomatis tuh tayang di YouTube kan. Dah, kenapa saya anjurkan ini ditayangkan di YouTube? Sekarang kita lihat data. Oke. Baik, aplikasi perekam layar tadi ini, file video kita itu ukurannya 4,6 MB. Kalau link ini saya copy, saya download di YouTube downloader atau YouTube lah. Kita membandingkan aja berapa besaran data yang diakses oleh si dosen ketika menonton video tadi. Saya pastikan aja linknya. Oke, jadi gini, ini kalau misalnya di download, kalau sudah file itu di-upload ke YouTube dan dilihat, si dosen bisa nentukan dia mau nonton pakai frame berapa gitu ya. Dia bisa lihat itu mau pakai frame berapa. Jadi kalau dia nontonnya di 360, maka 1,3 MB yang dihabiskan paketnya. Terus kalau dia misalnya nonton di 720, sekarang kita download aja berapa jadi. Oke, ini filenya. File sumber 4,6 MB. Ketika file itu terdownload, file itu besarnya hanya 3,7, padahal framenya sama 720p. Jadi lebih kurang ada 1 MB. Apalagi si dosen nanti akan menampilkan menonton videonya di 360, di 240, jadi lebih kecil paketnya gitu ya. Itu salah satunya. Terus ketika data-data sudah kamu siapkan, berikutnya kamu harus siapkan dulu interface kamu untuk komunikasi video conference-nya. Kamu terserah mau pakai aplikasi apa aja, mau pakai Google Hangout boleh, mau pakai Skype boleh, mau pakai Zoom boleh, mau pakai Webex boleh. Tapi umumnya di beberapa tempat itu gunakan aplikasi Zoom gitu. Jadi kalau misalnya si dosen misalnya yang buka meetingnya nih, oke, si dosen yang buka meetingnya atau kamu yang buka meetingnya, berarti kamu akan bagikan, terserah ini siapa yang akan buka meetingnya, bagikan aja kodenya. Misalnya nih si dosen yang buka meetingnya, oke, ini si dosen yang buka meetingnya, berikutnya si mahasiswanya join. Nanti untuk lebih lengkapnya video ini bisa lihat di link deskripsi ya. Oke, seperti ini. Kalau misalnya mahasiswa atau dosen yang lain join, oke, ini akan masuk, kamu izinkan biar bisa bergabung. Jadi kalau untuk lebih jelasnya nanti video penggunaan si Zoom ini nanti saya sertakan linknya di deskripsi, atau lihat video saya sebelumnya untuk penggunaan Zoom. Oke, ini seperti ini. Jadi bisa komunikasi kamu nih, berbagi dan seterusnya. Pastikan dulu nih, misalnya saya end meeting, kamu men-setting penggunaan video dan audio kamu, itu yang paling penting. Jadi contoh gini, kalau kamu misalnya tadi mau gunakan webcam tapi webcam kamu ini bermasalah nih, nggak tampil, ini harus kan tampil, kamu bisa gunakan aplikasi yang tadi kita udah bahas, yaitu Droidcam aplikasinya. Dan ini udah tampil nih kan, berikutnya kamu tinggal pilih aja ke Droid Source. Nah ini, terus rasionya mau kamu pilih ya silakan gitu. Terus mau di rotate gambarnya, kan tadi kan miring, ini gambarnya mau di rotate silakan.
gitu. Jadi nggak usah khawatir, kamu bisa pilih source-nya mau dari mana. Mau dari webcam bawaan, kalau rusak kamu bisa pakai handphone sebagai webcam kamu, seperti ini caranya. Oke, ya untuk audio juga seperti itu. Kalau kamu mau pakai mikrofon bawaan, seperti itu jadinya. Kalau mau kamu pakai mikrofon eksternal, nanti ada pilihannya yang lain gitu. Pastikan sebelum kamu melaksanakan itu, kamu tes dulu speakernya, gelombang speakernya aktif tidak. Berikutnya mikrofon kamu aktif tidak, gini gelombangnya. Jangan sampai ketika pelaksanaan sidang itu sudah dimulai, speaker atau mikrofon kamu tidak aktif, ya. Itu yang harus jadi diingat ya. Oke, sampai sini tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.